Kembali di Kalam Ramadan, menyejukkan hati meraih ridho ilahi. Ya, Bu Nyai, sebagaimana yang telah kita ikuti bersama penjelasan dari Bu Miyasoroh tadi, bahwasanya di segmen sebelumnya, pada bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Namun mengapa nih Bu, masih banyak juga perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci ini, meski setan sudah dibelenggu nih katanya. Iya, jadi dari hadis ini, kenapa masih banyak yang bermaksiat? Ya. Padahal setan itu sudah dibelenggu, kan gitu. Ya. Apakah ucul itunya gitu? Ya. Di sini saya juga akan menyampaikan yang secara makna kiasan juga. Karena mayoritas hadis pun menafsirkannya dengan arti kiasan. Jadi sofada itu dimulai dari secara harfiah dulu ya Mas. Yeah. Sofada itu kan artinya mengikat. Mengikat ya. Membelenggu. Membelenggunya itu dengan teruji besi, sangat-sangatlah kuat. Kuat ya. Gitu. Oke. Itu secara harfiah. Tapi ketika kita memaknainya dengan cara majas atau kiasan, terbelenggunya setan di sini, setan itu tidak leluasa menggoda manusia karena kesibukan manusia itu sendiri beribadah kepada Allah. Ya. Menjadi ungkapan atas kelemahan setan itu sendiri, menggoda, menyelewengkan, dan memperindah keinginan syahwat manusia. Karena di sini Mas, tanpa godaan setan pun kita kan, mohon maaf ya, ada daya pemicu dan pendorong untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah dalam arti kemaksiatan. Oke, iya. Pengen tahu Mas Dimas? Iya. Iya, di antaranya salah satu manusia itu mempunyai nafsu. Nafsu ya. Dengan tanpa campur tangan setan, kita itu kadang sok kepengin marah, sok kepengin menggunjing orang, itu kan ada keinginan atau pengen nuruti beli apa itu karena kita punya nafsu. Oke. Yang kedua, kita manusia itu mempunyai kebiasaan buruk. Senenge gunjing orang lain, senenge nyawang memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu kan kebiasaan. Kebiasaan suka berbohong, itu kalau tidak di-cut sendiri, dikurangi sendiri, itu akan kita tahu, oh ngene kita awakku tanpa campur tangan setan, seperti itu. Iya. Jadi ketika puasa masih ada perbuatan maksiat itu juga bisa dikatakan itu memang sudah dari bawaannya gitu ya. Jadi bentar Mas, belum masih ada satu lagi. Oh, ada lagi. Iya. Ada juga yang namanya syayatinul insi. Oh iya. Nek cara Jawa niki setan rupa menungso. Iya, provokator begitu. Begitu ya. Jadi setan di sini tidak leluasa, lemah menggoda manusia. Itu untuk hamba-hamba Allah yang taat beribadah, melakukan puasa dengan menjalankan apa yang menjadi kewajiban syarat rukunnya dan menjaga adab-adabnya. Sangat sibuk beribadah kepada Allah, itu setan akan kewalahan menggoda. Begitu ya. Jadi yang benar-benar takwa dan menjalankan betul perintah dari Allah, itulah yang akan susah diganggu oleh setan. Betul sekali Mas. Ternyata setan juga belum dibelenggu ya, justru diri kita yang membelenggu ya. Betul ya. Walaupun di bulan selain Ramadan pun seperti itu. Ketika kita taat, orang-orang yang solih itu kan tidak mudah bermaksiat. Jadi artinya sama seperti itu. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Semoga kita tetap dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, yang disampaikan sebelumnya oleh Ibu Miyasoroh bahwasanya pemirsa semakin jelas mengapa di bulan Ramadan ini pintu-pintu keberkahan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di era global atau zaman milenial ini tentunya sangat erat dan juga sangat berat ya bagi kaum muda. Mengingat saat ini media bermaksiat nyaris ada di genggaman, mengepung dari segala arah yang bisa kita sikapi atau bisa kita maknai. Ada setan kotak alias gadget atau handphone yang selalu dipegang, tidur, mau kemana pun selalu dibawa. Nah, bagaimana Ibu Miyasoroh agar kita bisa menghindari hal-hal buruk
yang barangkali menjadi kebiasaan atau hal biasa sebelum Ramadan. Nah, kemudian misalnya bergunjing lewat media sosial, bahkan melalui pesan atau message WhatsApp. Kemudian kita juga upload foto-foto untuk memamerkan milik kita dan juga sebagainya nih Ustazah. Iya, terima kasih Mas Dimas. Jadi sudah viral sekali kalau HP gadget itu dinamakan setan kotak. Itu memang sudah viral di mana-mana. Karena apa? Saking pinternya, saking pinternya HP ini menggoda hati manusia. Dimanapun, kemanapun ada HP. Nah di sini yang menjadi tantangan kita di bulan Ramadan enggak pun sama. Ini sama-sama setan namanya. Iya. Cuman tinggal kita saja bagaimana untuk bisa mengambil kemanfaatannya. Karena ada madharat dan ada manfaatnya juga. Seperti mohon maaf kita bergunjing lewat HP. Itu hukumnya bagaimana? Sama loh. Di dunia maya dan dunia nyata itu sama. Kadang kita tidak terasa asik ngejeti HP, ngomong kayak gini-gini, asik. Anggapan ini tidak ghibah, padahal sama Mas. Menggunjing lewat HP pun hukumnya juga ghibah. Ghibah juga? Iya. Oke, tahu nggak sih dia beli ini loh kemarin, wah. Nah, terus Mas, kita upload foto, upload foto kepunyaan kita. Nah, itu atau juga upload foto syiar ngaji niatnya. Saya itu dulu Mas, dulu ya. Sering ketika saya diundang ngaji di Jogja, di mana itu saya upload. Buat story. Iya. Terus suatu hari suami itu duduk di samping saya bertanya, Ibu, Bapak tak bertanya sama Ibu, apa niatnya Ibu mengupload foto ketika Ibu ngaji? Apakah hanya sekedar ingin diketahui orang saja? Atau syiar Pak, saya jadinya gitu, syiar. Membela diri ya? Iya, membela diri. Karena saat itu saya mau niatin pertama syiar. Syiar Pak, betul hanya syiar Bu, tidak ada niatan yang lain. Dengan pertanyaan suami itu saya diam. Terus saya kupas di hati yang paling dalam, apakah saya tidak ada niatan pamer? Tak cari yang paling dalam, ternyata masih ada. Kepengen kadang dianggap wah laris. Wah itu punyanya ngaji terus, di hari ini ngaji sini, hari ini. Mulai saat itu saya berusaha mengurangi. Insya Allah untuk saat ini malah untuk yang ngaji-ngaji itu saya buat pakai sendiri aja. Iya. Tapi tetap itu diperbolehkan untuk mengunggah foto ya? Ya kita jaga niatnya saja. Ketika tidak riak, tidak ada istilah untuk pamer, niatan untuk pamer, monggo-monggo saja. Tapi dalamnya hati siapa yang tahu Mas? Baik Ustazah, terima kasih. Nah pemirsa, semakin menarik sekali perbincangan kita kali ini bersama Ibu Muyassarah. Dan tentu ada beberapa hal yang akan kita lanjutkan. Setelah jeda berikut ini, kami akan membahasnya kembali untuk Anda. Tetapi kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.